Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Julian Pramukti dari kelas B PAI semester 1 dengan NPM 210 11 050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian fikih, tujuan dan hukum-hukum fikih. Menurut bahasa, fikih itu pemahaman dan kemudian secara istilah pengetahuan. Nah, di sini ada dua macam, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa itu pemahaman dalam arti kita harus memahami apa itu fikih dan isi-isinya, kandungannya seperti apa, amalan-amalannya. Dan secara istilah yaitu pengetahuan. Nah, kita sudah memahami, berarti kita harus mengetahui tentang fikih itu sendiri. Kita sudah memahami dan mengetahui. Nah, isinya seperti kita mengamalkan dengan ikhlas, seperti contohnya yasinan. Kita ketika berangkat yasinan jangan mengharapkan untuk mendapat berkat atau jajan atau makanan yang lainnya, melainkan karena jika orang itu meninggal, seperti tetangga meninggal, itu karena kita ingin mendoakan agar ia masuk surga, ingin membantu, ya intinya saling membantulah. Kemudian faedah-faedah fikih yang kita bisa ambil itu apa saja? Seperti saya contohkan ketika saya mengulang ngaji. Nah, itu karena ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Tapi di masa sekarang atau masa modern sekarang jarang orang yang mengajar ngaji karena ikhlas lillahi ta'ala. Seperti pengalaman saya sendiri di desa saya, miris sekali anak-anak muda zaman sekarang seperti kelas SMP, SMA itu hanya malam di tongkrongan dan mungkin mereka meminum minuman keras. Maka dari itu saya selaku lulusan dari anak pondok pesantren ingin mengajak dan sekarang sudah mulai aktif untuk mengajak mereka mengaji di rumah saya maupun di musola. Dan itu digilir setiap malam, setiap hari, setiap malam kecuali malam minggu karena libur. Nah, seperti itu amal soleh yang berfaedah dalam fikih. Kemudian masuk di syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah itu ya seperti ikhlas. Ikhlas dalam artian ini sangat banyak, karena jika sekaya apapun orang, jika ia ibadah hanya karena menggugurkan dosa tanpa ada niat ikhlas, itu sama saja nol. Ibadahnya tidak akan diterima jika karena ia menggugurkan dosanya atau hanya sebagai syarat sholat. Iya, seperti misalkan saya anak pondokan dan saya rajin sholat, tapi karena saya anak pondokan, bukan karena ikhlas, karena lillahi ta'ala. Itu sama saja bohong. 1000 tahun umurnya kalau tidak sholat karena ikhlas, sama saja. Kemudian jika sudah seperti itu, seperti contoh ikhlas tadi dengan sholat dengan ikhlas, kemudian kita mempelajari sunnah-sunnah yang lainnya seperti sunnah-sunnah Nabi, tuntunan-tuntunannya seperti bersiwak yang lain. Nah, di sini masuk ke dasar hukum dan pelaksanaan ibadah. Yang pertama, kita harus mempunyai iman, planning ke depannya seperti apa, dan hati yang bersih. Nah, ketika sudah mempunyai ketiga itu, insya Allah kita akan istiqomah di selanjutnya kegiatan. Seperti saya sudah mencontoh dari program Ustadz Yusuf Mansur, yaitu duha selama 40 hari tidak putus-putus. Nah, jika kita mempunyai iman dan kita mempunyai keinginan yang kuat, itu pasti akan sampai pada tujuannya. Sampai dari hari pertama, di hari kedua, hari ketiga, sampai ke hari 40, jangan sampai putus sholat duha. Kemudian jika kita sudah mulai sholat duha, sudah 40 hari sudah lancar dan tidak terputus, kemudian majukan planning yang kedua, rencana kita yang selanjutnya, yaitu dengan ditambah duha dan sesudah sholat duha ditambah surat membaca Al-Waqiah. Nah, apa sih manfaatnya seperti itu?
Nah, yang pertama kita akan dilancarkan rezekinya, kemudian disehatkan orang tuanya. Tinggal kita bagaimana meminta kepada Pangeran atau Gusti Allah untuk berdoa. Dan jika kita sudah melaksanakan ibadah sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah tadi, selanjutnya kita mengamalkan amal soleh yang lainnya seperti mengulang ngaji, ikut yasinan bapak-bapak, ikut aktif risma di desa, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang itu menunjuk kepada amaliyah, amal-amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan sesuai dalil-dalil yang ada di Quran. Seperti itu. Nah, alangkah baiknya anak-anak pemuda zaman sekarang untuk mengikuti program-program seperti itu, ya seperti mengulang ngaji, membaca Al-Waqiah, sholat duha. Planning tersebut harus dibuat menurut saya untuk anak-anak pemuda. Kemudian masuk ke dalam keutamaan berwudu. Bagaimana kita dengan berwudu agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya seperti ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya aku mencintai hambaku yang rajin bertaubat dan bersuci. Nah, dalam arti tadi bahwasanya kita harus selalu keadaan bersuci, baik itu tidak sholat maupun sedang melakukan aktivitas lain, itu sebaiknya kita harus dalam keadaan bersuci agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi dengan kita akan sholat, itu wajib kita harus bersuci, maupun dari hadas kecil, hadas besar, kita harus bersuci dengan berwudu. Jika tidak ada air, kita harus bertayamum. Kemudian ada satu dalil lagi yang jika kita berwudu, kita akan masuk surga. Wah, bagaimana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya barang siapa yang ia bersuci dalam arti berwudu, menghilangkan dari hadas kecil dan hadas besar, dia akan dibukakan 8 pintu surga dan ia boleh memilih masuk dari pintu mana saja. Subhanallah. Nah, bagaimana kita cara penerapannya seperti itu? Nah, di sini saya akan mencontohkan seperti anak-anak di pesantren penghafal Al-Quran. Karena saya basicnya di dunia pesantren dan termasuk orang yang penghafal Quran. Nah, seperti itu sudah biasa atau lumrah di kehidupan pesantren sehari-hari, seperti kita menjaga wudhu. Ketika kita sehabis mandi, sehabis sholat duha, contohnya seperti sholat duha dan Al-Waqiah, kemudian jangan sampai kita batal. Selanjutnya kita harus murojaah, dan sampai ketiduran, jangan sampai batal lah intinya. Nah, kemudian jika kita tertidur dan kita terlentang atau tidur sambil terlentang seperti itu, kan wudhunya batal. Nah, kita selebihnya karena kecapean, jika kita sudah bangun sebaiknya langsung berwudhu. Bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam berwudhu? Yaitu tadi, kita harus rajin, jika dunia pesantren kita harus rajin murojaah, karena syarat memegang Quran yaitu berwudhu, menghilangkan dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.